Sebelum UTS kemarin kita sudah ini ya belajar yang metode gumbal sama normal. Sekarang tinggal dua metode lagi, yaitu log persen tipe 3 sama log normal. Ini saya jelasin dulu yang log normalnya. Caranya itu sama, standar deviasi dan lain-lainnya juga sama. Cuman yang membedakannya ada yang membedakannya itu adalah nilai hujan maksimumnya dikonversi atau dirubah menjadi logaritma ya. Ini misalnya nilai di data hujannya itu nilai maksimumnya 108, 107,5, 102, 195 dan seterusnya sampai 58. Ini data 10 tahun. Nah, kemudian data hujan maksimum ini dikonversi menjadi angka logaritma. Berarti log 108 berapa, log 107,5 berapa. Nanti hitung pakai kalkulator ya. Log 100 itu sama dengan 2 dan seterusnya. Nah, udah dapat nih logaritma hujannya, dicari jumlahnya, lalu kemudian dicari rata-ratanya ini. Ini totalnya itu adalah 19,096, rata-ratanya dibagi 10 jadi 1,910 gitu ya. Nah, lalu lanjut lagi log R dikurang log R rata-rata, berarti 2,033 dikurang dengan 1,91. Hasilnya 0,123 dan seterusnya sampai dengan di data nomor 10. Nah, kemudian teman-teman cari lagi nilai log R kurang rata-rata pangkat 2, kemudian dipangkatkan 3, kemudian dipangkatkan 4. Nah, ini adalah nih ya, 0,123 dipangkatkan 2 berapa? 0,1238153 dipangkatkan 3 berapa? Kemudian dipangkatkan 4 berapa? Nah, lalu nilai pangkat-pangkat ini pun dijumlahkan total semuanya. Tujuannya buat apa? Ini adalah untuk mencari nilai koefisien skew, kurtosis, dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini metode log persen 3 sama log normal itu sama ya. Jumlah datanya ada 10, rata-ratanya 1,910. Ya, standar deviasinya apa? Standar deviasinya itu log R kurang R rata-rata pangkat 2 dibagi dengan N kurang 1, kemudian diakarkan. Ya, hampir mirip-mirip dengan yang metode sebelumnya, yang gumbal sama normal. Cuman perbedaannya adalah hujannya dilogaritmakan gitu juga, gitu aja perbedaannya. Cuman rumusnya sama, tapi dia menggunakan angka yang sudah dilogaritma. Gitu. Jadi ini log R kurang R rata-rata pangkat 2 dibagi N kurang 1 diakarkan. Nah, kalau yang gumbal sama normal kemarin kan akar dari nilai X kan, X kurang X rata-rata pangkat 2 dibagi N kurang 1. Nah, itu dia tidak dilogaritma. Nah, kalau untuk log normal sama log persen tipe 3 itu dilogaritmakan dulu, baru dia dapat hasilnya. Nah, dapat standar deviasi, teman-teman cari nilai koefisien variannya. Rumus koefisien variannya itu adalah standar deviasi dibagi dengan rata-rata ya. Standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Lalu kemudian koefisien skew-nya ini ada rumusnya, itu adalah log R kurang R rata-rata pangkat 3 yang minus koma sekian 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 dikali dengan jumlah datanya ya. Lalu dibagi N kurang 1, kemudian dikali N kurang 2, kemudian dikali dengan standar deviasi pangkat 3. Nah, gitu ya. Ini rumus untuk mencari koefisien skew. Nah, untuk mencari koefisien kurtosisnya, itu jumlah data dipangkatkan 2 dikali dengan log R kurang R rata-rata pangkat 4, ya, dibagi dengan N kurang 1, bagi N kurang 2, dan dibagi dengan N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3, dikali dengan standar deviasi pangkat 4. Nah, itu rumus untuk mencari koefisien kurtosis. Nanti rumusnya saya tampilkan di dalam slide, saya kirim ke dalam classroom, bisa diminta. Itu bisa saya kirim ke classroom ya. Ini untuk contoh perhitungannya, saya melihat formulasi rumus dari Excel ini. Lalu ini untuk mencari nilai 3 CV, 3 nilai koefisien varian. Berarti nilai 3 dikali dengan 0,0586, berapa hasilnya 0,1758. Nah, itu untuk mencari log normal. Dan untuk mencari log persen tipe 3 sama sebenarnya. Begitu juga dia rumusnya untuk mencari nilai koefisien. Nah, koefisien varian, koefisien skew, koefisien kurtosis ya, itu sama semuanya untuk keempat metode, baik itu gumbal, normal, log persen tipe 3 sama log normal. Rumusnya sama itu juga ya. Cuman yang membedakannya itu adalah untuk mencari nilai standar deviasinya.
Kalau untuk log normal sama log persen tipe 3 dia menggunakan angka logaritma, ya, logaritma. Kalau untuk yang gumbal sama normal dia langsung menggunakan nilai hujan rata-ratanya untuk mencarinya. Nggak perlu di logaritma kan, langsung nilai udah perhitungan dari nilai hujannya. Nah, untuk apa koefisien varian skew kurtosis ini? Nah, itu adalah untuk mengecek analisis distribusi curah hujan. Nah, Wanda kemarin sudah sempat saya jelaskan karena ikut pertandingan KBAI ya Wanda ya. Ada 4 metode ini. Inilah syarat-syaratnya. Kalau gumbal itu syaratnya CS atau koefisien skew-nya itu mendekati 1,14. Nah, kemudian koefisien kurtosis itu mendekati 5,4. Nah, itu syaratnya. Dan seterusnya sampai ke log normal. Ini adalah syaratnya. Nah, teman-teman tinggal lihat ini. Data yang kita dapat dan yang kita cari ini berapa nilai sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, kita ambil contoh log persen tipe 3. Syaratnya itu adalah CS-nya tidak boleh sama dengan 0, dan CV-nya itu atau koefisien variannya itu mendekati 0,05. Nah, sementara data dan hasil olahan yang kita cari itu untuk log persen tipe 3 CS-nya itu adalah minus 0,917, berarti dia memenuhi karena dia tidak sama dengan 0 ya. Lalu kemudian CV-nya itu mendekati 0,5. Nah, untuk yang datanya ini CV-nya adalah 0,0586, kan mendekati dengan 0,05, berarti memenuhi dua-duanya. Nah, artinya dari keempat metode yang kita cari untuk menghitung analisis hidrologi atau analisis distribusi curah hujan ini, metode yang kita gunakan itu adalah metode log persen tipe 3. Begitu dia caranya. Nah, selanjutnya apa? Setelah ini ditentukan memenuhi, dicek dulu, diuji lagi dengan menggunakan uji C kuadrat. Ada namanya dengan uji C kuadrat. Halo?